Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karya seni patung. Apa itu patung? Ada yang tahu? Apa itu patung? Nah, patung adalah karya seni rupa 3 dimensi. Kenapa kok patung bisa termasuk karya seni rupa 3 dimensi? Karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Makanya disebut dengan karya seni rupa 3 dimensi. Sudah paham sekarang? Jika sudah, kita akan mempelajari tentang macam-macam patung beserta fungsinya. Yang pertama ada patung religi. Apa sih fungsinya patung religi? Ya, fungsinya digunakan sebagai sarana ibadah. Contohnya ini. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengenang suatu peristiwa atau seseorang. Ini adalah patung monumen. Ini adalah contoh patung monumen. Dan yang paling dekat dengan kita itu ada di Jogja ya. Ada Monjali, Monumen Jogja Kembali, itu berisi patung-patung untuk mengenang sejarah dulunya. Mungkin kalian bisa berkunjung ke sana. Di sana kalian akan mempelajari banyak sekali tentang pahlawan-pahlawan yang ada di sana. Kemudian yang ketiga ada patung arsitektur. Nah, ini digunakan untuk menunjang konstruksi bangunan dan memberi nilai estetika atau keindahan. Ada contohnya, ini ada bangunan candi. Ini adalah berfungsi sebagai menunjang konstruksi dan nilai keindahan. Kemudian yang keempat ada patung dekorasi. Fungsinya sebagai hiasan. Contohnya ini. Fungsinya sebagai hiasan. Yang kelima ada patung seni. Nah, ini fungsinya untuk murni keperluan seni saja. Ini ada contohnya. Kemudian yang keenam ada patung kerajinan. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk patung kerajinan ini sebagian besar fungsinya untuk dijual kembali. Nah, ini adalah contoh patung kerajinan. Nah, itu adalah macam-macam patung dan fungsinya. Jadi ada 6 macam patung beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teknik pembuatan patung. Bagaimana saja atau cara dalam membuat patung itu? Yang pertama ada teknik modeling. Apa teknik modeling? Nah, teknik modeling ini adalah membuat contoh atau model dengan ukuran yang biasanya lebih kecil dari ukuran patung sebenarnya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk meminimalisasi kesalahan saat pembuatan patung yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada teknik merakit. Ini dilakukan dengan membuat bagian-bagian patung
dan menyusunnya menjadi patung yang utuh. Jadi membuat bagian-bagiannya dulu, kemudian baru menyusun menjadi yang utuh. Yang ketiga ada teknik cetak atau cor. Ini biasanya digunakan dalam pembuatan patung dengan bahan logam. Bahan logam dicairkan dan dituangkan ke dalam cetakan patung. Ada teknik membentuk yang sering kalian lakukan ini dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Nah, biasanya kalian membuat ini dengan menggunakan tanah liat atau plastisine. Nanti kita akan praktekkan di hari Sabtu besok ya. Untuk yang kelima ada teknik pesir. Teknik pesirnya adalah membentuk patung dari bahan yang lunak. Nah, pembentukannya juga sebagian besar dilakukan dengan tangan tanpa alat. Alatnya hanya digunakan untuk membuat detail patung saja. Kemudian ada teknik pahat, yaitu dengan cara mencukil, melubangi, mengikis pahat batu atau kayu dan marmer sehingga terbentuk patung yang indah. Ini biasanya jika berbahan kayu ya. Itu adalah 6 teknik dalam pembuatan patung. Selanjutnya, bahan membuat seni patung itu apa? Apa saja bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung? Nah, yang pertama ada yang berbahan lunak. Yang namanya berbahan lunak ini berarti material yang empuk dan mudah dibentuk. Jadi materialnya yang empuk dan mudah dibentuk seperti yang biasanya kalian pakai, ada tanah liat, lilin, sabun, dan plastisine. Kemudian yang kedua ada bahan sedang. Bahan ini tidak lunak dan tidak keras juga, jadi hanya sedang. Nah, contohnya ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga ada berbahan keras. Berbahan keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Yang keempat ada bahan cetak atau cor. Nah, di sini contohnya adalah semen pasir, ada gips, ada kuningan, ada perunggut, emas, dan lain sebagainya.